Shalom, selamat pagi. Sahabat-sahabat Yesus, cinta Alkitab, puji Tuhan. Kita ada di hari yang baru. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan Roh Kudus, kami mau sembah Engkau. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang baik sudah kami terima. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengar firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Yesus. Amin. Mari saudara, kita nyanyikan satu lagu. Kita mau menjadikan hati kita sebagai bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah, ya Bapa, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Dalam segenap jalan kami, dalam segenap kehidupan kami mau memuliakan nama Engkau. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan hari ini cukup jauh, cukup panjang. Ya, kita baca dari Kejadian. In Jesus name. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Cukup panjang, apalagi dengan Alkitab yang kecil-kecil hurufnya ini, ya. Jadi kalau ada yang salah, mohon dimaklumi. Air bah surut, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ketujuh belas bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, maka berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari,
Maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dan dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan 2 pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah mereka keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Masih tentang cerita Nuh dan keluarga dan hewan-hewan. Dan kali ini air bahnya sudah mulai surut. Saudara, kita baca dari Kejadian 8 ayat 1 sampai 22, air bah surut dalam bahasa Indonesia ya. Dan di New King James Version itu tentang pembebasan Nuh ceritanya ya. Dikasih judul pembebasan Nuh, jadi ada perbedaan judul. Dan itu cuma dari 8 sampai 1, pasal 8 ayat 1 sampai 19, dan pasal 8 ayat 20 sampai 22-nya ada judul lagi, yaitu perjanjian Allah dengan ciptaannya. Dan di Christian Bible ya, Standard Bible, itu ada cerita air bah surut pasal 8 ayat 1 sampai 14, dan pasal 15 sampai 22-nya dikasih judul yang lain, itu The Lord's Promise, janji Allah kepada Nuh. Ya, jadi ada sedikit perbedaan perikop atau dibagi dari 1 sampai 22 ini terbagi dalam 2 judul dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia kita dapatkan 1 perikop yang dikatakan air bah surut. Saudara, pasal 8 ayat 1, maka Allah mengingatkan Nuh dan segala binatang yang ada dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin berhembus di bumi dan air itu turun.
maka Allah mengingat, ya. Dikatakan mengingat atau remember di sini, ini bukan berarti Allah waktu itu sudah lupa, ya, dengan Nuh dan bahteranya yang terapung-apung selama 150 hari di atas air. Mengingat di sini adalah dimaksudkan bahwa Allah mengingat inisiatifnya, janjinya, keajaibannya yang hendak dia lakukan atau yang mau dia sediakan bagi Nuh. Karena itu Allah membuat angin berhembus. Angin di sini dalam bahasa Hebrew ruah, ya, ruah, yaitu spirit. Jadi angin di sini bisa diartikan Allah menghembuskan spirit atau rohnya, dan air pun turun, ya, menurun dan menjadi surut. Ayat kedua, Allah menutup mata-mata air di samudra dan bumi dan juga hujan berhenti. Dan dilanjutkan ayat ketiga, air pun makin surut setelah 150 hari. Ayat keempat, pada bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Tepat 5 bulan atau 150 hari. Jadi dibilang sini 150 hari atau 5 bulan. Jadi mungkin bulan-bulan yang genap 1 bulannya 30 hari, ya. Dan bahtera itu akhirnya kandas mendarat. Kita juga ingat air mulai turun dari tanah samudra dan dari atas langit ketika Allah menghembuskan nafasnya. Dan dikatakan di Alkitab pada hari ke-17, pada bulan yang ke-7, bahtera itu kandas di pegunungan Ararat. Dan air mulai mengalir, kita ingat pada pembacaan sebelumnya, air mengalir itu pada bulan yang kedua, tanggal yang sama, tanggal 17. Jadi tepat 5 bulan. Tepat 5 bulan dari air mulai keluar, bah mulai datang sampai dengan bahtera mendarat di pegunungan Ararat, ya. Dikatakan pada bulan ke-7 dia mendarat, sedangkan air mulai datang pada bulan kedua pada tanggal yang sama, tanggal 17. Ayat kelima, sampai bulan yang ke-10 dikatakan pada tanggal 1, puncak-puncak gunung mulai tampak atau mulai kelihatan. Ayat ke-6, setelah lewat 40 hari, maka Nuh membuka jendela atau celah, ya, yang sudah Allah katakan suruh dia buat ketika dia membuat bahtera, yaitu sekitar 1/2 meter dari atas atap, ya. Itu makanya jendela itu berfungsi ternyata untuk mengeluarkan binatang burung ini, burung gagak pertama nanti, dan kemudian burung merpati, dan juga jadi ada jendela, ya, seperti dikatakan pada pembacaan kita awal-awal di Kejadian. Ayat 7, Nuh melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu dikatakan pulang pergi. Pulang pergi ini karena dia mungkin belum mendapatkan tempat atau habitat yang cocok, jadi dia masih bolak-balik, ya. Ayat 8, lalu Nuh melepaskan juga burung merpati untuk melihat apakah air sudah surut atau sudah berkurang dari muka bumi. Ayat 8 dan 9. Tapi burung merpati ini pun kembali karena seluruh bumi masih ada air, dikatakan. Dan ketika burung itu kembali ke bahtera, Nuh menangkap burung itu dan membawanya masuk lagi ke dalam bahtera. Ya. Berarti dia care akan semua binatang yang ada di dalam bahtera. Dia menangkap kembali, dikatakan, dan membawanya masuk. Ayat 10, Nuh melepaskan kembali burung merpati itu. Dan setelah ia menunggu 7 hari, dikatakan dia tunggu 7 hari, dia lepaskan lagi burung merpati. Nuh memilih burung merpati karena burung merpati ini adalah pemakan insek, ya, atau serangga, dan juga dia memakan biji-bijian atau seeds, ya. Jadi hal ini akan memberikan suatu indikasi yang berguna bahwa air ini sudah benar-benar surut dari permukaan bumi atau belum. Ya, karena Nuh tidak bisa melihat keluar apakah air sudah surut atau belum. Ya, kalau burung merpati ini
yang makan biji-bijian dan makan insek, dan dia mendapatkan sesuatu yang dia makan, berarti sudah ada sesuatu kehidupan di bumi. Atau sudah menandakan bahwa air sudah surut, jadi ada burung ini bisa melihat sesuatu yang bisa dia makan. Ayat 11, menjelang senja, merpati itu kembali dengan membawa sehelai daun zaitun. Di dalam bahasa Inggris disebutkan freshly, jadi daun zaitun yang segar, ya. Dan dari situlah Nuh tahu bahwa air sudah surut di bumi. Kita teruskan ayat 12. Tetapi Nuh masih harus menunggu lagi 7 hari. Ya, dia tunggu 7 hari lagi dan dia lepaskan lagi burung merpati itu. Tetapi kali ini burung merpati itu tidak kembali lagi kepada dia. Ayat 13, dalam tahun 601 pada bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu keringlah air dari atas permukaan bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, maka dilihatnya lah bahwa bumi sudah mulai kering. Pada tahun 601 ketika ia berumur 601, Nuh membuka pintu bahtera dan melihat bahwa air sudah mulai kering. Ayat 14, dalam bulan kedua pada hari ke-27 bulan itu bumi sudah kering. Nah, di sini benar-benar kering. Pada waktu air bah terjadi, Nuh berumur 600 tahun. Tidak tepat 600, mungkin tidak tepat pada hari itu dia 600, tapi waktu itu dia berumur 600 tahun. Terus lagi ditambah dengan 5 bulan, 150 hari pada bulan ke-7 ya. Bulan kedua air bah terjadi, bulan ke-7 dia mendarat, bahtera mendarat di Gunung Ararat. Jadi ada 5 bulan lagi setelah 150 hari. Jadi kita mau hitung di sini ya berapa lama dari umur Nuh 600 sampai bahtera kandas dan tanah benar-benar kering dan Nuh keluar dari bahtera. 150 hari di atas air di dalam bahtera, kemudian ada 2 bulan 5 bulan di atas air, dan dikatakan juga pada setelah itu ada bulan ke-10 lagi ya. Ada bulan ke-10, dari bulan ke-7, bulan ke-10 puncak-puncak gunung mulai terlihat. Jadi udah 8 bulan ya sejak air bah. Ditambah lagi ada 40 hari ketika Nuh membuka dan mengecek apakah air sudah surut ketika dia melepaskan burung itu. Terusnya plus lagi ada 7 hari ketika dia melepaskan burung merpati. 7 hari lagi dia lepaskan burung merpati lagi. Jadi kalau kita main hitung-hitungan, ya, saya belum ada waktu untuk menghitung, tapi ya sekitar hampir 1 tahunan lah ya. Jadi umur Nuh dari 600 menjadi 601 ketika ia membuka tutup pintu dari bahtera itu. Ayat 15-17, Allah menyuruh Nuh, istri dan anak-anak atau mantu-mantunya dan semua yang ada di dalam bahtera untuk keluar, supaya binatang-binatang juga itu keluar dan mereka berkeriapan di bumi, dan mereka juga berkembang biak dan bertambah banyak. Ini pertama kalinya Allah berbicara lagi kepada Nuh sejak Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 18-19, lalu keluarlah Nuh bersama keluarganya dan semua binatang itu. Ayat 20, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ketika dia keluar, apa yang dia lakukan? Dia langsung mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dari segala binatang yang tidak haram sesuai dengan anjuran Tuhan diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di mezbah itu. Selama kira-kira 1 tahun di dalam bahtera yang gelap, dan Allah tidak ada berkata-kata kepada Nuh. Tapi Nuh tidak merasa kecewa, saudara. Ketika dia keluar dari bahtera, hal pertama kali yang dia lakukan adalah menyembah Allah. Memberikan korban bakaran dari binatang yang tidak haram. Apa sebenarnya binatang yang tidak haram ini, saudara? Nanti kita baca, itu ada di Imamat ya.
Binatang yang tidak haram adalah binatang yang memamah biak dan mengunyah dan kukunya terpisah. Contohnya seperti sapi, kerbau ya, karena mereka adalah hewan-hewan ternak. Dan burung yang tidak haram juga harus dipersembahkan, Tuhan bilang. Burung yang tidak haram yaitu burung yang tidak makan bangkai. Kita teruskan ayat 21, dikatakan ketika Allah mencium korban bakaran yang harum itu, Tuhan Allah berkata dalam hatinya, aku tidak akan lagi mengutuk bumi, karena sekalipun manusia sejak kecilnya, hatinya adalah jahat, dikatakan. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup yang telah kulakukan pada zaman Nuh itu. Dan itu janji Tuhan, dia berkata kepada hatinya sendiri, Allah mengatakan itu. Saudara, persembahan yang harum dalam bahasa Inggris dikatakan soothing aroma atau sweet aroma, yang mengartikan bahwa Allah menerima korban bakaran dari Nuh. Karena persembahan Nuh yang menyenangkan hati Allah, Allah membuat janji untuk tidak lagi mengutuk tanah atau bumi dengan destroying atau menghabisi segala sesuatu yang hidup di bumi seperti yang ia lakukan pada zaman Nuh waktu itu. Allah tahu bahwa sejak kecil manusia hatinya sudah penuh dengan kejahatan. Tapi kasih karunia Allah dan kasih atau cintanya itu akan selalu menang atas segala kejahatan manusia. Dia selalu punya hati untuk kita. Allah mau menunjukkan kepada kita kesabaran dan kasih-Nya. Sungguh Allah yang luar biasa. Kita teruskan ayat 22. Allah mengatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini maksudnya selama bumi masih ada, akan ada keseimbangan antara panas dan dingin. Akan ada pergantian musim kemarau dan hujan. Akan ada pergantian waktu siang dan malam. Akan ada waktu untuk menabur dan waktu untuk menuai. Yang berarti tidak akan ada lagi hujan selama-lamanya atau panas selama-lamanya. Kecuali saudara, nanti pada hari-hari terakhir, ya, pada hari-hari terakhir, segala sesuatu yang normal ini, ya, ada waktu menabur, ada waktu menuai, ada waktu panas, ada waktu hujan, ada waktu pagi, ada waktu malam, ini akan tidak terjadi dengan semestinya atau tidak menjadi normal lagi. Itu pada hari-hari terakhir. Kita baca di Matius 24 ayat 29. Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, segala sesuatu yang normal yang sudah Allah jadikan akan menjadi tidak normal pada hari-hari terakhir. Dikatakan matahari, bulan, dan bintang tak berfungsi sebagaimana mestinya. Saudara, kita ambil pelajaran dari pembacaan hari ini bahwa tentang pribadi Nuh yang tidak berontak. Ia yang penurut, ya. Dari pasal 6 sampai 8 di Alkitab Kejadian ini yang kita sudah baca tentang Nuh, kita tidak mendapatkan satu kata pun keluar dari mulut Nuh. Ia hanya setia melakukan apa yang Allah perintahkan. Kita juga mau menjadi seperti Nuh. Kita mau mempunyai hati yang patuh dan telinga yang mendengar. Hati yang patuh dan telinga yang mendengar. Kedua, Allah menghargai Nuh. Pada umur Nuh yang ke-601, Allah menyuruh dia dan seisi bahtera keluar untuk memulai hidup yang baru, untuk berkembang biak dan bertambah banyak.
Dan Allah juga menghargai korban bakaranmu. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita mempersembahkan persembahan yang terbaik, sehingga persembahan itu menjadi sweet aroma di hadapan Tuhan? Mari kita baca Roma 12 ayat 1. Apa itu persembahan yang benar? The sweet aroma before God, yang menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di dalam zaman perjanjian baru ini, ya, atau di zaman ini, kita tidak lagi mempersembahkan hewan atau korban bakaran untuk menyenangkan hati Allah. Karena Yesus, anak domba, the lamb, itu sudah dikorbankan supaya kita tidak lagi mempersembahkan hewan korban bakaran. Tetapi karena Yesus sudah memberikan dirinya sebagai ganti korban atau persembahan bakaran atau korban bakaran itu, maka sekarang kita disebut anak-anak Allah pemenang, ya. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus, oleh darah anak domba. Jadi tidak ada lagi korban bakaran pada zaman ini atau dalam perjanjian baru. Darah anak domba ini sudah menyucikan kita. Dan persembahan yang harus kita berikan adalah tubuh kita, hidup kita, sebagai suatu persembahan yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Seperti saya singgung kemarin, saudara, saya menyinggung sedikit tentang pembahasan tentang Alkitab, ya. Apa isi Alkitab, ya. Alkitab terisikan dari dua sumber. Sumber pertama adalah ilham, pewahyuan, dan juga penglihatan yang ilahi atau supernatural yang Allah berikan langsung kepada seseorang, dan seorang itu menuliskannya, ya, di dalam Alkitab. Dan juga yang kedua sumber adalah natural, dari kehidupan histori orang-orang yang Tuhan mau pakai, dan juga dari penulis sendiri atau cerita dari orang lain yang penulis masukkan ke dalam Alkitab. Dan di dalam Alkitab ada buku-buku yang tidak dimasukkan atau tidak dikanonisasikan karena tidak sesuai atau tidak dianggap atau tidak syah sebagai tulisan yang diinspirasikan oleh Allah. Jadi itu tidak dimasukkan dalam Alkitab Protestan, ya. Tidak ada di dalam perjanjian lama kita. Tapi di Katolik ada buku Sirak, ya. Buku Sirak itu salah satu dari 7 kitab yang agak berbeda, yang berbeda dengan kitab kita, karena di kitab Protestan kita tidak masukkan. Kitab-kitab ini bagus untuk menunjang history, ya, tapi tidak sebagai sesuatu yang diterima sebagai inspirasi dari Allah. Karena sebagai contohnya di buku Sirak pasal 3 ayat 30 dikatakan bahwa sedekah menebus dosa. Ini tidak bisa diterima sebagai sesuatu yang alkitabiah, karena kalau sedekah atau memberikan sedekah itu dapat menebus dosa, berarti penebusan itu bisa dibeli. Dan betapa malangnya mereka yang miskin, ya, mereka yang tidak bisa membeli atau tidak bisa memberikan sedekah. Dan juga dikatakan di surat Sirah pasal 4 ayat 10 bahwa sedekah membebaskan dari kematian dan menjaga kita dari kegelapan. Ini juga tidak bisa diterima mengenai sedekah yang dapat membebaskan dari kematian atau menjaga kita dari kegelapan. Tapi kita percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita percaya penebusan hanya melalui darah Yesus, dan kita bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma, saudara. Ya, kita hanya datang kepadanya dengan rendah hati,
mengaku dosa, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita boleh mempersembahkan, kita harus mempersembahkan sesuatu, perpuluhan atau offering yang lain yang membantu saudara-saudara kita, atau persembahan-persembahan yang lain. Tetapi kita persembahkan itu sebagai ucapan syukur kita, sebagai tanda terima kasih kita untuk keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Bukan untuk menebus dosa kita, bukan untuk membebaskan kita dari kematian atau menjaga kita dari kegelapan. Kita sudah ditebus dengan darah Kristus, dengan cuma-cuma. Kalau kita mempersembahkan sesuatu, offering, persembahan persepuluhan, atau persembahan-persembahan lain, itu karena kita mau mengasihi Allah, karena Dia lebih dulu mengasihi kita, karena kita mau menghormati Allah, karena Dia sudah memberkati kita. Puji Tuhan, pegang kebenaran ini saudara. Dan juga hal apa lagi ya dari firman Tuhan ini yang kita bisa jadikan sebagai pegangan. Kita diingatkan lagi akan hati Allah yang luar biasa baiknya saudara. Dia sabar dan lembut. Hanya oleh satu orang benar, yaitu Nuh, Allah tidak jadi menghabisi atau menghancurkan dunia ini sama sekali, or totally ya. Hanya karena persembahan Nuh yang memberikan aroma harum di hadapan Allah. Allah menjanjikan sesuatu yang lain lagi kepada manusia, bahwa Ia tidak akan menghancurkan bumi dan segala isinya, seperti yang terjadi pada zaman Nuh waktu itu, yaitu dengan air bah. Allah kita adalah Allah yang luar biasa baiknya saudara. Karena itu saudara, mari kita mempersembahkan tubuh kita seperti dikatakan di Roma tadi, sebagai persembahan yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa dikatakan tubuh saudara? Karena dari penguasaan tubuh akan tercermin kehidupan kita yang sebenarnya. Apakah kita hidup menuruti roh, or live by spirit, or follow the spirit, atau kita hidup mengikuti daging kita. We live by flesh. Ini akan kelihatan dari tubuh kita. Ya, apakah kita sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita? Karena dikatakan tubuh juga saudara, karena dari tiap anggota tubuh kita lah kita melakukan dosa. Dari mata kita melihat sesuatu yang tidak baik. Dari telinga kita mendengar sesuatu yang tidak baik. Dari mulut kita memperkatakan sesuatu yang tidak baik. Dari pikiran, dari tangan, dari kaki, dari seluruh anggota tubuh kita. Makanya Allah bilang, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dia tidak hanya mengatakan, persembahkan mulutmu sebagai persembahan yang hidup, atau telinga matamu, tapi tubuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita persembahkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena Allah tahu manusia lemah. The flesh is weak ya. Tubuh kita ini lemah. Karena itu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Harus kita serahkan dari atas kepala sampai ujung kaki kepada Allah. Tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Supaya setiap anggota tubuh kita bisa Allah sucikan. Bisa roh Allah kuasai. Sehingga mata kita tidak menjadikan kita berdosa. Telinga kita atau mulut kita menjadikan kita berdosa. Kuasai tubuh kita saudara. Ketika Yesus mati di kayu salib bagi kita saudara, kita hidup, atau hidup kita bukan milik kita lagi. Tetapi Yesus di dalam Roh Kudusnya yang hidup di dalam kita. Dan ketika roh itu hidup di dalam hidup kita, kita menjadi manusia yang baru. Karena itu kita harus dilahirkan kembali. Ya, apa itu dilahirkan kembali? Menjadi manusia yang baru. Kita buang yang lama. Yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Inilah kita, manusia yang baru. Manusia lama kita sudah kita tinggalkan saudara.
kita mempunyai hati yang patuh. The teachable heart, ya. Hati yang bisa diajar. Hati kita mau kita jadikan sebagai tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang kita dengar bisa kita perkatakan dan kita lakukan. Untuk mendengar firman Tuhan, untuk mengimani firman Tuhan, kita harus punya kerendahan hati. Hati yang mudah diajar. Hati yang terbuka untuk menerima pengajaran. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, begitu banyak pencobaan, ya, suara-suara iblis. Kayak kemarin juga saya dalam pembacaan Nuh tiba-tiba keluar kata Musa. Ya, karena terlalu banyak di pikiran saya, ya, saya masih ketika pembacaan ini kita harus konsentrasi. Makanya saya berdoa, Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu menyertai aku. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Karena iblis selalu mencoba untuk mengattack kita. Iblis mencoba untuk mengambil sesuatu dari kita. Itu saya rasakan beberapa kali saya blank, saudara, ya. Ketika menyanyi, saya merasa ada sesuatu, kayaknya ya ada sesuatu yang pals gitu. Jadi kadang-kadang saya berhenti, saya lihat bener nggak nih, saya udah pegang chordnya bener nggak ya, tapi chordnya bener, tapi kok suaranya di telinga saya seperti pals gitu. Ada saja ya pengaruh dari iblis yang coba meruntuhkan konsentrasi saya. Juga waktu kemarin saya sama sekali tidak merasakan, tidak aware, ya, kalau saya mengatakan Musa ketika kita membaca tentang Nuh yang masuk kembali ke dalam bahtera dan Allah menutup pintu bahtera. Saya katakan Musa masuk ke bahtera karena waktu itu pikiran saya sudah lompat ke pembacaan berikutnya. Maksud saya tentang Musa yang dia yang mengarang buku Kejadian. Saya mau mengatakan itu, tapi itu pikiran saya sudah jump to that point, ya, padahal kita masih membahas soal Nuh. Jadi kadang-kadang atau sering kali juga hal itu datangnya, saudara, terutama dengan saya yang sudah pagi-pagi ini saya udah mikirin, aduh, bikin apa ya untuk lunchnya anak-anak, terusnya juga anak kos, terus juga setelah itu, aduh, saya harus hari-hari nih pergi ke college, ya, ke Bible College, karena saya juga nanti singer, terusnya juga ada persiapan lagu dan segala macam. Nah, hal-hal itu jumping around, ya, ada di pikiran saya. Jadi memang konsentrasi itu sangat penting. Jadi kalau saya mengatakan sesuatu yang salah, ya, mohon dimaklumi. Biasanya saya segera sadar kalau saya mengatakan atau berkata yang salah gitu. Tapi hari itu kok saya tidak ada awareness, ya, tidak merasa kalau ada kata Musa keluar ketika saya mau mengatakan Nuh. Instead of Nuh, saya katakan Musa. But it's okay. Kita manusia, kita sama-sama belajar. Mari saudara kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Kami diingatkan kembali Tuhan untuk menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur, mempunyai hati yang gampang diajar, yang menerima pengajaran dengan kerendahan hati. Terima kasih Bapa, kami diajar Tuhan untuk menguasai tubuh kami, untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kepada Engkau. Segala sesuatunya Bapa, mata, telinga, mulut, pikiran kami, hati kami, tangan, kaki kami, Bapa, kami persembahkan. Kami tidak mampu melakukan yang benar tanpa Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Karena itu kami undang Roh Kudus-Mu masuk dalam hidup kami, menguasai tubuh kami, sehingga apa yang kami lakukan, kami perkatakan, kami lihat, kami dengar, semuanya Tuhan boleh berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu sudah ada di dalam kami dan memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur juga Bapa untuk setiap kebaikan Engkau, kasih setia Engkau, anugerah Engkau, berkat Engkau yang Kau curahkan bagi kami tiap-tiap hari. Kalau kami belum menerima apa yang kami doakan, Bapa, kami percaya Engkau mau kami setia.
Engkau mau kami terus mengetuk dan meminta. Engkau mau kami sabar. Terima kasih. Mari saudara tetap setia dan sabar. Kita terus berdoa dan taruh pengharapan iman kita kepada Dia. Allah akan membuka pintu. Allah akan membuka pintu. Seperti Dia membuka pintu. Nuh membuka pintu ketika air sudah turun. Dan ketika dia buka pintu, Allah sudah memperkatakan berkat buat dia. Sama dengan kita, saudara. Tunggu waktunya. Ketika kita masih di dalam bahtera, menunggu air surut, menunggu pintu terbuka, tetap sabar dan tetap setia. Seperti Nuh dan semua yang ada di dalam bahtera. Kita mau tetap setia. Tunggu sampai pintu terbuka. Haleluya. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam pergumulan, segala macam pergumulan. Mari Bapa, Engkau kuatkan mereka. Biar Roh Kudus mau berbicara kepada mereka. Jangan mereka andalkan manusia. Jangan mereka andalkan pekerjaan mereka. Biar mereka andalkan Tuhan. Andalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya tingkap-tingkap langit, berkat dari tingkap-tingkap langit akan segera terbuka dan memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Biar kami belajar untuk merendahkan hati. Biar kami belajar untuk bersyukur. Biar kami belajar untuk selalu mengundang Roh Kudus-Mu untuk menguasai hidup dan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Roh-Mu dan kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan. Amin.